Pemirsa, kembali di Hot Economy, kembali kita lanjutkan dialog. Saya kembali kepada Pak Ade. Pak Ade, selama ini kalau kita bicara mengenai kebijakan ekspor kita ke negeri Paman Sam begitu ya, sebelum Donald Trump, apakah ada hambatan-hambatan tertentu kalau kita mau mengekspor barang ke sana sebetulnya? Saya kira selama kita berdagang secara itu kita diperlakukan secara fair, baik negara-negara yang sudah menjadi member TPP, walaupun TPP-nya itu sendiri belum berlaku, ya tetap saja sama. Jadi kita diperlakukan sama, hanya kan Indonesia ini secara geografis terletak paling jauh untuk tujuan Amerika Serikat dibandingkan negara lain. Sehingga pasti kalau persaingannya cost to cost-nya logistik kita pasti lebih mahal. Itu aja sebetulnya. Ya, makanya kita harus menang di sisi yang lain sehingga bisa menutup sisi logistik ini. Tapi tidak ada, maksudnya tidak perlu khawatirkah industri tekstil kita siapapun nanti pemimpinnya? Kalau sekarang kan Donald Trump mungkin memang semua orang, semua mata tertuju pada Donald Trump begitu ya. Tapi meskipun itu Demokrat maupun Republik dari sana itu tidak perlu khawatir mengenai industri kita. Selama ini kita pernah dipimpin oleh dari mulai Ronald Reagan ya yang Republikan sampai dengan George W. Bush itu dari Republikan juga tidak ada begitu masalah signifikan di dalam perdagangan. Yang ada tentu berbeda itu adalah mereka mungkin lebih banyak di politik luar negerinya, di politik perdagangan mungkin nanti dia akan melihat siapa kawan siapa lawan itu. Dan mereka pun sebetulnya butuh juga dari dari ekspor tekstil kita. Pasti dia itu karena kan tidak mungkin sourcing dari dalam negerinya sendiri. Memang dia memiliki kebun kapas yang sangat luas, tapi dia tidak bisa membuat katakanlah kain sendiri kemudian dijahit sendiri karena mahal sekali ongkosnya. Bajunya bisa ratusan dolar. Oke, baik. Saya kembali kepada Mas Erik. Mas Erik, kalau misalnya kita bilang Donald Trump lagi begitu ya, kira-kira kebijakan yang kalaupun misalnya memang tidak akan se-ekstrim itu, kira-kira sudah bisa kita perkirakan belum nanti kebijakan yang akan dia keluarkan itu akan seperti apa? Mungkin concernnya bukan ke kita ya, lebih ke Cina itu seperti apa, kemudian ke Jepang seperti apa. Jepang kan kelihatannya dia mengalah ya, dia kan Trump untuk Jepang memang meminta agar industri otomotif Jepang tuh invest di Amerika, kemudian industri elektronik juga invest di Amerika gitu kan. Nah kalau ke Cina, dia dari dulu selalu mengatakan bahwa Cina itu currency manipulator. Jadi dia kan melihat bahwa produk Cina itu kompetitif karena memang yuan itu sengaja dilemahkan gitu ya. Tidak selalu benar kalau kita lihat nilai secara fundamental, ada periode di mana yuan itu overvalued gitu. Makanya dia perlu oleh pemerintah Cina perlu didevaluasi gitu. Jadi omongan Trump tidak selalu benar di sana. Nah, tapi kelihatannya untuk perdagangan dengan Cina, dia ingin berusaha untuk memperkecil defisit Amerika dengan Cina, dan itu dia berusaha agar mungkin dia bisa menggunakan berbagai cara ya, tapi tidak dengan menaikkan tarif secara agregat ya. Itu akan seperti Pak Ade bilang bisa dibawa ke WTO. Kemudian dia punya sekarang kan sudah global chain ya, sudah untuk productionnya sudah di mana-mana gitu ya. Kalau dia sepihak memperlakukan itu, ya misalnya katakanlah iPhone segala macam, bagaimana nasibnya gitu. Jadi saya pikir itu mungkin di Indonesia ya. Kenapa? Itu lokasi ribut orang Indonesia kalau ngomong iPhone ya. Tapi efeknya ke Indonesia berarti kecil, meskipun nanti kan concernnya dia ke Jepang, Cina, ini berarti artinya ke Indonesia nggak terlalu. Saya lihat yang tadi yang saya katakan, kalau ke Amerika itu bisa dari dua jalur. Pertama dari yang directnya itu manufacturing, tapi mungkin tidak terlalu besar ya karena tetap demand-nya juga tinggi dari sana ya. Kemudian yang indirect, kalau memang ini kebijakan Trump ini bisa memukul ekonomi Cina sehingga perlambatan ekonomi Cina itu lebih besar daripada yang diperkirakan, kan Cina ternyata memang ekonominya melambat ya by design awalnya, memang supaya ada transformasi struktural dari pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh investasi dan ekspor yang dibiayai utang menjadi konsumsi rumah tangga karena kelas menengahnya tumbuh. Nah kalau pertumbuhan ekonomi Cina terus melambat, katakanlah bisa mendekati 6% di bawah gitu ya, itu mungkin ada impactnya ke demand Cina terhadap komoditas energi dan sumber daya alam dari Indonesia. Jadi malah justru pengaruhnya lebih besar dari Tiongkok begitu ya? Iya. Baik.
saya kembali kepada Pak Ade. Pak Ade, mungkin nggak sih kalau kita mengubah struktur ekspor kita jadi kasarnya mencari pasar baru gitu? Meskipun mungkin sekarang Amerika ya kita masih bilang tenang aja lah ya, tenang nggak perlu khawatir. Tapi kalau kita nyari pasar baru gitu? Bukan pasar baru, artinya pasar yang di-improve seperti tradisional ke Eropa. Eropa sekarang kita sudah mulai berunding dengan EU di dalam kerangka CEPA, ini Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tentu ini sudah berjalan hampir 2-3 bulan perundingannya dan akan terus berjalan, dan kita akan start mulai lagi di bulan Februari ini. Tentu ini memberikan angin segar bagi industri di Indonesia untuk bisa memberikan mutual benefit bagi Eropa dan kita untuk saling share mengenai complementary ekonomi kita. Misalnya keunggulan di Indonesia ini kan kebanyakan di light industry dan segala macam, di mereka itu kebanyakan yang high tech dan segala macam, sehingga complementary akan terjadi antara EU dengan Indonesia. Ini adalah bagaimanapun juga kita lihat di defisitnya EU tidak begitu besar sebandingkan dengan Amerika. Baik, berarti paling besar paling tidak potensinya di EU. Di EU nanti kita akan mungkin dengan 0% diberlakukan, maka kita akan paling sedikitnya dalam 5 tahun ke depan setelah itu ditandatangani, kita akan naik 100% ekspornya ke Kalau negara-negara Asia, Pak Ade? Negara Asia itu nanti kira-kira di 2030 Asia ini akan menjadi produsen sekaligus konsumen. Karena GDP kita meningkat, segala macam meningkat, maka konsumsi kita pun akan meningkat. Sekarang ini mungkin Indonesia baru 6,5 kg per kapita untuk tekstil, dan Cina baru 16 kg karena ada musim dinginnya. Di Amerika tentu lebih besar karena memang konsumsinya juga cukup besar, hampir mendekati 28 kg per kapita. Tentu ke depan kalau Cina merubah struktur pertumbuhan ekonominya lebih banyak inward looking, melihat ke dalam konsumsi dalam negeri untuk menopang pertumbuhannya, mungkin itu akan memaksa rakyatnya untuk tidak disimpan uangnya di bawah bantal, tapi untuk dikonsumsi. Karena itu mungkin akan lebih bagus kita ekspor ke Cina juga nanti ke depan. Baik. Pak Ade dan juga Mas Ade, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Hot Ekonomi akan segera kembali usaha jeda berikut. Pemirsa, meski di sepanjang tahun 2016 neraca perdagangan Indonesia surplus, namun sejumlah risiko membayangi neraca perdagangan Indonesia di tahun ini, khususnya dampak kemenangan Donald Trump. Lantas apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan neraca perdagangan agar mampu mempertahankan tren positifnya? Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan Chief Economist SIGC Erik Sugandi serta dengan Komite Tetap Industri Tekstil dan Sepatu Kadin Indonesia, Ade Sudarjat. Pak Ade, selamat malam. Malam, Pak Mas Eka. Mas Erik, selamat malam. Saya ke Mas Erik dulu. Mas Erik, kalau kita cermati, neraca perdagangan kita surplus ya sebesar 8,78 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi kemudian kalau kita bahas lebih rinci lagi, ekspor dan impor kita sebetulnya sama-sama mengalami penurunan. Nah, tanggapan Mas Erik seperti apa? Nah, kalau Anda? Ya, saya pikir sih memang untuk ekspor dan impor tahun lalu memang dua-duanya mengalami penurunan, tapi impornya memang turun lebih jauh ya dibanding lebih banyak daripada ekspor. Ekspor turun terutama karena di semester 1 tahun 2016 terjadi harga-harga komoditas lumayan tertekan ya, terutama komoditas energi. Ini pengaruh kepada kinerja ekspor kita di semester 1 tahun 2016. Tapi di semester kedua mulai ada perbaikan di harga minyak, kemudian ada beberapa komoditas energi yang membaik, dan kalau kita lihat kembali lagi di bulan November tahun 2016 OPEC itu sepakat untuk membatasi kuota produksi ya, dan itu kan juga membantu mengerek harga minyak di bulan-bulan terakhir di tahun 2016. Sementara impor itu turun memang berkaitan dengan tertekannya pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama ya. Tapi walaupun demikian untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2016 saya perkirakan itu di sekitar 5%, datanya baru dirilis BPS di bulan Februari, itu sedikit lebih tinggi dibandingkan 4,8% di tahun 2015. Tapi kalau kinerja ekspor sendiri menurut Anda sampai sekarang sudah cukup baik atau bagaimana? Meskipun penurunan gitu ya? Saya pikir untuk semua negara yang banyak mengekspor komoditas, terutama komoditas energi, memang kinerja ekspornya tidak begitu bagus gitu ya. Bukan hanya kita saja, tapi seperti Brasil, kemudian Rusia juga kan kena ya, apalagi Rusia juga kena sanksi kan. Nah itu memang tertekan gitu, dan ini pengaruhnya memang kelihatan di pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Ketika zaman Pak SBY itu memang kita sedang mengalami commodity boom crisis ya waktu itu. Jadi commodity crisis boom. Jadi itu ada pengaruh ke ini ke
kinerja ekspor kita, dan harga komoditas energi yang baik itu bukan hanya berpengaruh ke kinerja ekspor kita, tetapi juga ke investasi ke sektor migas dan mining juga. Ya, kemudian juga ke daya beli masyarakat yang income-nya bergantung kepada. Baik, kalau impor bagaimana catatan Anda? Impor memang karena ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 dan di 2016, terutama di kuartal 1 yang saya katakan itu memang lumayan tertekan. Tentu itu akan pengaruh juga kepada impor untuk barang modal dan bahan produksi ya, dan bahan penolong, bahan baku. Karena memang kalau kita lihat dengan datanya BPS, sekitar 90%, 92% dari impor kita itu memang kebanyakan berupa bahan baku dan barang modal, jadi hanya barang konsumsi hanya sedikit saja gitu. Nah, tapi kalau misalnya surplus neraca perdagangan kita ini paling tidak ini sentimen positif paling tidak ya? Saya pikir ini sentimen positif karena dibandingkan tahun 2015 kita surplus juga ya. Tadi disampaikan juga sekitar 7,7 miliar dolar ya. 7,7. Ya, tahun ini kan tahun lalu 2016 itu sedikit naik ya, jadi 8,8 miliar US dollar. Dua-duanya masih turun, tetapi kita bisa lihat bahwa ekspor itu sudah agak mulai membaik, terutama untuk komoditas energi karena agak membaik di semester kedua. Sementara impor belum tumbuh sekencang itu karena memang ekonomi kita masih dalam rebound ya. Baik Mas Erik, tapi tantangan ekspor kita ke depan nih tahun 2017 kira-kira apa? Saya sih masih concern utama masih di Trump ya, nanti Pak Ade akan menyampaikan karena praktisi lebih tahu gitu ya. Tapi saya lihat Trump itu memang banyak menimbulkan kekhawatiran gitu ya. Bahkan World Bank itu sendiri kalau kita lihat di tahun 2017 bulan Januari ya, itu kan baru mengeluarkan global prospek ya untuk itu. Dia katakan bahwa di tahun 2016 memang volume perdagangan itu sedikit menyusut gitu ya, karena memang ada berbagai ya masalah energi, masalah segala macam. Nah, dia katakan di 2017 mungkin ada perbaikan, tapi dia belum factor in, belum memasukkan faktor kebijakan policy Amerika di bawah kebijakan perdagangan Amerika di bawah Trump. Jadi kita juga masih belum bisa menebak-nebak juga gini kira-kira ya. Apakah dia akan serius menerapkan itu atau hanya ini bluffing aja? Baik, saya ke Pak Ade. Sebelum kita bicara mengenai tantangan Trump ya, saya ingin tahu industri tekstil sendiri kalau kita kaitkan dengan ekspornya seperti apa sekarang keadaannya, Pak? Ya, keadaan kita sekarang ini ekspor tahun kemarin masih mengalami penurunan dibandingkan dengan 2012, masih turun lagi, walaupun persentasenya lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Tentu di 2016 ini kita sudah hitung-hitung turunnya sekitar 3,6%. Artinya cukup besar juga ya, dari 12,3 miliar menjadi mendekati 12 miliar. 12 miliar. Selama ini yang menjadi hambatan, tantangan itu apa Pak? Bisa tentu berbeda posisi kita dengan posisi Vietnam, karena Vietnam bagaimanapun juga memiliki free trade dengan EU sudah mulai diberlakukan, sehingga mereka masuk ke EU tanpa tarif 0%, dan kita harus membayar 11 sampai dengan 29%, dan itu tentu kita kehilangan daya saing di Eropa begitu besar. Ya, itu salah satu mengapa ekspor kita ke EU turun sekali ya dibandingkan dengan beberapa tahun belakang. Kalau sekarang ekspor andalannya ke Amerika atau kemana nih Pak? Dari dulu kita memang lebih banyak Amerika, ekspor ke Amerika, mencapai kira-kira rata-rata di atas 35%. Antara 35-40% nggak pernah berkurang dari itu. Kita selalu begitu. Dari ada 12 miliar itu. Dan kontennya lebih banyak pakaian jadi dibandingkan dengan tekstilnya. Dan ditambah lagi sekarang sepatu pun meningkat ke Amerika ini dibandingkan dengan ini. Begitu juga dengan sepatu, lebih besar ke Amerika dibandingkan ke Eropa. Nah, kalau misalnya sekarang Donald Trump terpilih, nah ini dari industri tekstil sendiri menyikapinya seperti apa? Ya kan sudah terpilih, cuman belum dilantik aja. Jadi kita bisnis as usual. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan Donald Trump, dia lebih banyak isu-isu proteksionis yang ada ditimbulkan, di mana tentu akan menimbulkan reaksi-reaksi, di mana ada aksi selalu ada reaksi. Tentu dari negara-negara yang besar, kita kan belum termasuk negara besar, dan kita juga tidak diperhitungkan banget sama Amerika kan dari segi manufaktur. Mungkin mereka anggap ini sebagai complementary satu dengan yang lainnya antara Indonesia dengan Amerika. Tapi paling tidak dari industri tekstil ini pasti sudah waspada kan kalau misalnya Donald Trump betul-betul begitu ya proteksionisme begitu ya Pak. Dan saya kira untuk masalah tekstil
Amerika masih akan bergantung kepada dunia. Dia tidak akan sustain untuk bisa berdiri sendiri karena upah tenaga kerjanya tidak akan mampu menghasilkan karbon yang sama. Ya. Jadi mungkin saja dia tidak akan sekeras seperti yang dia omongkan gitu kan? Ya, kalau pada dasarnya kalau kami melihat Trump itu kan basicnya adalah bisnis. Dia itu biasa call high dulu lah untuk supaya bargaining positionnya lebih tinggi sehingga pada dasarnya dia itu cinta negosiasi. Oke, baik. Pak Ade dan juga Mas Erick, kita lanjutkan dulu di segmen selanjutnya. Pemirsa, Hot Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa, sejumlah resiko membayangi tren surplus neraca perdagangan Indonesia di tahun ini. Lantas, berapa besar surplus neraca perdagangan Indonesia di sepanjang 2016 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Data selengkapnya akan disampaikan oleh Ahmad Murodi. Dodi, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, kinerja perdagangan Indonesia selama 2016 membaik dengan mencatatkan surplus 8,8 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini meningkat dari 2015 yang sebesar 7,7 miliar dolar. Berikut datanya. Pemirsa, untuk ekspor impor non migas year on year, kita lihat dari tahun 2012 ekspornya senilai 190 miliar US dollar, sedangkan impornya 191,7 miliar US dollar, sehingga neraca perdagangannya defisit 1,7 miliar US dollar. Kemudian di 2013 ekspornya 182,6 miliar US dollar dan kemudian impornya 186,6 miliar US dollar, sehingga defisit juga 4,1 miliar US dollar. Sedangkan di 2014 kita lihat data ekspornya 176,3 miliar US dollar dan impornya 178,2 miliar US dollar, sehingga masih defisit 1,9 miliar US dollar. Tapi kemudian di 2015 mulai surplus 150,4 miliar US dollar untuk ekspornya dan kemudian impornya 142,7 miliar US dollar, sehingga surplusnya 7,7 miliar US dollar. Kemudian di tahun 2016 yang lalu 144,4 miliar US dollar untuk ekspornya dan kemudian impornya 135,7 miliar US dollar, sehingga surplus 8,8 miliar US dollar. Nah, sementara itu di sepanjang 2016 Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Tercatat di sepanjang 2016 ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam mencapai 15,68 miliar dolar Amerika, mengalahkan ekspor ke sejumlah negara lainnya seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa. Kita simak datanya bersama, kita lihat. Untuk Amerika Serikat kita mengekspor 15,68 miliar US dollar, sedangkan untuk impornya hanya 7,2 miliar US dollar. Kemudian ke Tiongkok dari peringkat 2 dengan 15,09 miliar US dollar ekspornya, kemudian impornya 30,69 miliar US dollar. Ke Uni Eropa ekspornya 14,41 miliar US dollar, sedangkan impornya 10,65 miliar US dollar. Dan ke Jepang kita mengekspor 13,21 miliar US dollar, sedangkan impornya 12,97 miliar US dollar. Demikian kan? Ya, Dodi, lantas berapa besar impor menurut golongan barang dan penggunaannya? Ya, impor bahan baku, penolong, dan barang modal sepanjang 2016 mengalami penurunan seiring lesunya perekonomian domestik. Turunnya impor bahan baku dan barang modal mengindikasikan aktivitas industri domestik masih lesu. Sementara meningkatnya impor barang konsumsi mengindikasikan bahwa konsumsi domestik tetap tinggi. Kita simak datanya. Impor menurut golongan barang tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik barang konsumsi senilai 12,35 miliar US dollar. Sedangkan untuk bahan baku atau penolong 100,95 miliar US dollar dan barang modal senilai 22,35 miliar US dollar, sehingga totalnya 135,65 miliar US dollar. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas datanya Ahmad Murodi. Saya kembali bertanya kepada Mas Erick. Mas Erick, kita terus sudah bahas tadi di segmen sebelumnya bahwa kemungkinan saja bahwa Donald Trump tidak akan seperti itu, tidak akan sekeras itu seperti diomongan. Anda sepakat? Ya, tapi kita tentu harus antisipasi kemungkinan terburuk ya. Mudah-mudahan Trump hanya bargaining saja, bagian dari negosiasi dia seperti yang disampaikan Pak Ade gitu ya. Tapi kalau apa yang terjadi misalnya dia benar-benar melakukan itu ya. Nah, itu yang terjadi, mungkin kita harus antisipasi juga. Kinerja ekspor kita mungkin akan terganggu, terutama kalau ke Amerika lebih banyak manufacturing bukan energi. Nah, jadi impact-nya ke Indonesia kalau ke Amerika mungkin dia bisa mempengaruhi kinerja ekspor manufacturing kita ke sana. Tapi ada indirect impact kalau misalnya Amerika semakin proteksionis kemudian membuat ekonomi Cina
terus melambat, lebih lambat daripada perkiraan awal gitu ya. Itu mungkin ada impact-nya ke demand untuk energi dari Indonesia, terutama seperti batu bara, kemudian LNG dan produk-produk yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kita harus mewaspadai itu gitu. Oke. Tapi yang paling terdampak dari kalau misalnya betul-betul Trump proteksionisme begitu, itu sektor energi saja atau sektor lain seperti tekstil juga akan terkena dampaknya pasti. Kalau saya pikir mungkin manufacturing akan terkena ya, tapi tekstil mungkin dia tidak bisa terlalu menekan karena memang demand-nya juga Amerika masih bergantung pada banyak negara yang seperti disampaikan Pak Ade. Tapi kalau dari Mas Heri, pengamatan Mas Heri sendiri, selama ini yang kita takutkan dari Donald Trump itu apa sih? Apakah hanya kebijakan proteksionisme saja atau apa sebetulnya kalau kita bicara dengan kerjasama ekonomi itu? Selama ini dari ucapan-ucapan yang mungkin dia sampaikan di berbagai media. Yang pertama proteksionisme, kemudian ya kita bisa lihat mungkin TPP collapse ya, walaupun TPP mungkin bisa tetap jalan, tapi mungkin tidak akan ada Amerika di situ. Jepang tetap butuh TPP. Jadi trade itu mungkin perdagangan akan pengaruh ya. Kemudian FDI ke kita gitu ya, bukan berarti Trump membatasi FDI ke emerging markets, tidak ya. Cuma kecenderungannya dia akan berusaha agar investasi di Amerika tuh lebih banyak gitu. Kita akan menemui semacam fenomena super dollar. Artinya kalau Trump itu berhasil, itu investor akan cenderung meletakkan uangnya di Amerika, terutama investor portofolio, dan itu kan ada pengaruhnya bisa kepada nilai tukar rupiah, kepada yang lain. Baik. Saya ke Pak Ade, kesiapan dari industri kita, mungkin tidak hanya tekstil saja ya, sepengetahuan Anda, bagaimana kemudian kesiapan kita menghadapi kemungkinan bahwa bisa saja Trump seperti itu, seberapa kecilnya meskipun kemungkinan itu? Kemungkinan itu sangat besar, terutama di industri-industri yang sangat sensitif. Baik itu kertas, sudah beberapa kali Amerika melakukan percobaan dumping dan sebagainya. Kemudian kelapa sawit juga itu sangat rentan untuk dipersoalkan oleh Amerika. Namun pada dasarnya barangkali apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Amerika sendiri, mereka akan menggunakan itu di dalam priority pertama mereka. Jadi akan menggunakan produk Amerika pertama sebagai first, jadi baru mereka akan menggunakan barang impor sebagai substitusi kalau memang dalam negerinya tidak mencukupi itu. Udah pasti begitu kelihatan. Tapi industri kita sendiri kalau misalnya menyikapi tantangan seperti itu, persiapan apa yang harus dilakukan kemudian? Ya tentu di mana-mana juga kita tadi kita lihat raca perdagangan kita walaupun surplus untuk Indonesia dengan Amerika, tapi kita juga mengimpor cukup besar barang-barang produk-produk pertanian dari Amerika. Mau kedelai, kapas, itu nilainya hampir itu saja udah 2 miliar sampai 5 miliar dolar untuk produk-produk pertanian. Jadi jagung juga dari mereka, dan tentu ini bisa dijadikan sebagai bargaining position kita dengan Amerika. Tapi menurut Anda seberapa terpukulnya industri mungkin di tekstil sendiri ya, kan kita ngekspor tekstil juga cukup banyak ya ke Amerika ya. Paling besar ke Amerika. Mungkin mereka tidak akan 100% proteksionisme, tapi kemudian dibatasi. Nah itu kan sudah cukup memukul kita. Nah itu bagaimana menurut Anda kemudian? Ya proteksi itu bukan macam-macam. Apakah mereka ingin memperlakukan kuota lalu kembali lagi ke zaman dulu, ya? Ataukah dia tiba-tiba menaikkan seluruh agregat tarif di Amerika, dan itu udah pasti masuk kepada persidangan di WTO. Nggak mungkin, nggak segampang itu meningkatkan tarif begitu saja. Indonesia saja nggak udah sulit untuk bisa meningkatkan tarif seenaknya. Nggak bisa, karena itu ada pengadilannya di WTO nanti. Baik. Kita akan lanjutkan dulu, kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali.